Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Memiliki perencanaan keuangan merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan Anda. Karena apabila tidak terencana dengan baik, generasi muda akan semakin sulit mencapai tujuan keuangan mereka dan mendapat kesulitan di masa tua. Menurut Certified Financial Planner, Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan yang direncanakan dengan baik. Tapi di sisi lain, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2021 sampai dengan 2025, hanya 5,25% dari responden yang mampu mengelola keuangan setelah masa pensiun. Padahal, dari pengelolaan anggaran hingga investasi yang bijaksana akan dapat menstabilkan keuangan, meningkatkan investasi, dan mencapai tujuan keuangan pribadi Anda di tahun yang akan datang. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Mika Rini, selaku perencana keuangan. Baik, Ibu Mika, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Akbar. Alhamdulillah. Ibu, benar juga ya, ternyata data di Indonesia ini yang sadar akan perencanaan keuangan ini sedikit. Jangan-jangan mereka ini nggak tahu apa sih arti sebenarnya perencanaan keuangan. Ya, memang yang namanya merencanakan keuangan adalah sebuah kebiasaan yang tidak datang dengan sendirinya, tetapi memang harus dibangun. Kalau di sekolah kita belajar berbagai ilmu, tapi sayangnya kita tidak diajarkan cara merencanakan keuangan kita sendiri. Kita hanya diajarkan belajar ilmu, kemudian mencari kerja agar kita bisa mendapatkan penghasilan, bisa mandiri. Tapi setelah punya uang, bagaimana mengelola keuangan tersebut, itu tidak diajarkan di sekolah. Dianggap kita tahu sendiri. Nah, tapi kita tetap bisa kok memiliki atau merencanakan keuangan ya, asalkan kita memang mau belajar. Nah, untuk belajarnya sendiri banyak sekali sumber informasinya dari website Sikapi Uangmu dari OJK dan banyak sekali sebenarnya penyedia jasa, juga berbagai situs informasi yang mengajarkan bagaimana cara merencanakan keuangan. Nah, terutama pada saat akhir tahun nih sebenarnya Mas Akbar ya, itu saat momen yang tepat sekali sebenarnya untuk kita ya merencanakan keuangan kita. Juga ada proses evaluasi keuangan ya Bu ya. Ini seberapa penting sih kita punya evaluasi keuangan dan juga resolusi ke depannya terkait keuangan. Apa manfaatnya jika kita bersiap-siap untuk menghadapi perencanaan keuangan 1 tahun ke depan misal? Ya, sebenarnya resolusi akhir tahun adalah sebuah keinginan ya, sebuah keinginan atau tujuan yang ingin dicapai gitu di masa depan. Nah, kalau resolusi akhir tahun biasanya keinginan apa yang kita ingin capai di tahun 2024 misalnya. Nah, dalam hal resolusi keuangan pribadi, berarti keinginan keuangan apa yang kita ingin capai di tahun 2024. Nah, resolusi ini sebenarnya tidak hanya keuangan ya banyak lah misalnya. Tapi intinya kita kan ingin lebih baik ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau keuangan berarti kita ingin misalnya secara keuangan yang tadinya kita mungkin banyak utang kita semakin berkurang. Yang tadinya kita tidak bisa menabung, tabungan kita di tahun 2024 tambah banyak. Yang tadinya mungkin sudah menabung, sekarang mulai berinvestasi di tahun 2024. Nah, untuk bisa membuat rencana keuangan atau agar resolusi keuangan tersebut bisa tercapai, artinya keinginan keuangan tersebut bisa tercapai, maka kita perlu membuat rencana dan strategi agar keinginan tersebut ya bisa tercapai. Nah, rencana keuangan itu dibutuhkan untuk menjadi panduan kita apa yang harus dilakukan agar tujuan keuangannya atau keinginan tersebut tercapai. Baik, rencana keuangan ini dibutuhkan untuk jadi pedoman artinya ya. Bagaimana pola konsumsi kita dalam jangka waktu misalkan 1 tahun ke depan. Lalu seperti apa langkah yang pertama kali harus dilakukan? Tadi Mas Akbar sudah menyebutkan adanya evaluasi. Jadi untuk membuat rencana ke depan, kita kan harus mulai dari titik di mana kita sekarang ini berada. Itu artinya kita mengevaluasi terlebih dahulu. Apa yang sudah kita lakukan ini atau situasi kondisi saat ini, apakah sudah cukup sehatkah secara keuangan? Ya, sepanjang tahun 2002 sampai ke 2023,
apakah yang kita lakukan secara keuangan itu sudah tepat ya? Kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan sepanjang periode tahun 2002 ke 2023 jangan diulangi lagi di tahun 2024 kalau itu memang merupakan kesalahan. Kalau itu sudah tercapai tujuan keuangannya periode 2002-2023, mungkin kita harus lebih baik lagi di tahun 2024. Jadi dimulai memang dengan melakukan evaluasi keuangan sepanjang 2002 ke 2023, apa saja rencana keuangan kita yang sudah ditulis pada akhir tahun 2002 kemarin dan pelaksanaannya sepanjang tahun 2023 itu seperti apa? Apakah tercapai ataukah tidak tercapai? Kalau tidak tercapai, kenapa? Nah, penyebab atau kesalahan itulah yang kita harus perbaiki di tahun 2024 nanti. Baik. Apa sih Bu yang menjadi indikator bahwasannya perencanaan keuangan kita atau kondisi keuangan kita ini baik dan juga buruk? Nah, itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kita akan ngetes nih. Ngetes apakah sudah baik atau belum gitu ya. Kita menilai. Nah, itu adalah termasuk bagian dari rencana keuangan. Jadi setelah kita evaluasi, tercapai, tidak tercapai. Berarti tahunnya tercapai dan tidak tercapai, ada target dong ya. Ada target yang sudah kita tetapkan sebelumnya, tapi tidak tercapai. Contoh misalnya, di tahun 2022 ingin misalnya tidak boros gitu, ingin mengurangi belanja. Nah, mengurangi belanjanya misalnya yang tadinya biasanya 500.000 gitu, jajan misalnya setiap minggu, pengen dikurangi jadi 250.000. Nah, apakah hal itu tercapai? Ya, contoh yang lain misalnya, ingin misalnya membeli reksadana sebagai aksi dalam kita berinvestasi ya. Kita punya rencana setiap bulan itu membeli reksadana sejumlah 300.000. Nah, tahun 2022 ke 2023, apakah setiap bulan tercapai membeli reksadana sejumlah yang ditargetkan? Kalau tercapai berarti tinggal dikali aja tuh 300.000 dikali 12, tercapai nggak saldo sejumlah itu ya? Kalau tidak tercapai berarti cara melaksanakan rencana keuangannya salah. Nah, itu yang harus dievaluasi. Kok bisa ya sudah punya rencana beli reksadana sejumlah 300.000 tapi tidak dilaksanakan? Taunya tidak dilaksanakan, kenapa? Saldonya tidak sesuai dengan target. Nah, kurang lebih begitu, Mas. Baik. Ketika mengevaluasi dan memiliki target, tinggal pelaksanaannya. Ini langkah-langkah memang yang biasanya harus dilakukan dalam perencanaan keuangan. Betul ya. Jadi ada evaluasi, ada penetapan target ya. Penetapan target selanjutnya di akhir tahun 2023 ini adalah untuk bagaimana kita menetapkan target di tahun 2024 ya. Apa yang ingin dicapai dan berapa jumlahnya dan nanti bagaimana caranya. Tapi Bu Mika, ketika di pertengahan jalan ternyata ini kita baru jalan 1 bulan atau 3 bulan begitu ya, ternyata ini sudah keluar dari jalur, tidak sesuai rencana, apa yang harus kita lakukan? Keluar dari rencana itu adalah sesuatu yang sifatnya alami. Rencana keuangan itu memastikan atau menjaga kita ya agar jika terjadi hal-hal yang membuat kita tidak bisa melaksanakan rencana keuangan kita, itu dapat diantisipasi ya. Karena tidak bisa menjalankan rencana keuangan itu faktornya ada beberapa atau banyak ya Mas Akbar. Ada faktor internal, misalnya kita jadi kurang disiplin, tapi ada juga faktor eksternal. Contoh misalnya ya, situasi politik, tingkat suku bunga naik, inflasi yang melonjak, harga emas melonjak ya. Kalau tingkat suku bunga naik, yang jadi masalah adalah ketika kita punya kewajiban hutang kita akan menjadi semakin besar. Nah, itu akan menggerus kemampuan kita dalam melunasi hutang. Nah, itu akan berdampak terhadap pencapaian target perencanaan keuangan. Baik, berarti Bu Mika artinya punya prinsip konsisten dan disiplin juga penting ya dalam proses perencanaan keuangan. Ya bisa dibilang bicara soal resolusi kan kadang-kadang di pertengahan tahun kita udah malas, udah lupa tadinya mau nabung, ternyata kita malah konsumtif begitu. Apakah ini juga menjadi penting? Bagaimana cara maintenance-nya? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu Mika, karena kita akan break terlebih dahulu dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Mika Rini selaku perencana keuangan. Ibu Mika, kita lanjutkan perbincangan tadi. Bicara soal setelah mengevaluasi keuangan, lalu
membentuk sebuah target tinggal pelaksanaannya. Tapi di pertengahan jalan kadang-kadang Bu, bicara soal resolusi, sudah capek-capek bikin resolusi di pertengahan jalan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita males. Dan ternyata apakah memiliki prinsip konsisten dan juga disiplin ini penting dalam perencanaan keuangan? Kalau rencana keuangan memang itu harus dijalankan dengan konsisten ya, karena maksud saya begini, rencana keuangan adalah satu hal ya. Rencana keuangan itu sebenarnya apa yang kalau kita lakukan apa yang kita rencanakan di dalam rencana tersebut ya, maka kita pasti akan mencapai hasilnya. Ya. Itu hal yang diinginkan gitu. Tapi kalau kita itu di atas kertas. Kalau kita tidak menjalankan, artinya kita tidak punya strategi bagaimana cara menjalankan rencana keuangan, maka dia sebenarnya hanya tinggal gambaran saja gitu di atas kertas ya. Di sini berarti kita perlu strategi bagaimana cara agar rencana keuangan tersebut jalan. Contoh misalnya ya, kalau kita mau kita berencana memiliki misalnya begini, bagi yang belum menikah ingin mengumpulkan dana menikah misalnya, atau bagi yang belum punya rumah ingin mengumpulkan dana untuk bisa DP rumah misalnya ya. Nah, atau mungkin yang mau mempersiapkan pensiun, dia membuat rencana setiap bulannya untuk investasi mempersiapkan pensiunnya dia. Nah, itu kan dijalankan setiap bulan gitu secara berulang-ulang ya. Nah, rencananya udah bagus nih. Udah ketahuan berapa yang mau dibutuhkan ya, mau dana pendidikan anak kah, mau dana menikah kah, atau dana pensiun tadi. Target keuangannya misalnya sudah ditulis ya. Kemudian rencananya juga sudah dipilih gitu ya, sudah ditetapkan akan menabung setiap bulan, akan berinvestasi setiap bulan. Itu tetap bisa nggak jalan juga. Karena apa ya? Karena untuk melaksanakan tiap bulan itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Karena apa? Kita ini terhalang dengan faktor emosional dari dalam diri kita sendiri. Karena yang namanya begini, yang mana yang paling sering, yang cenderung dipilih orang ketika dia mempunyai uang 500.000, belanja nongkrong di kafe, ya, belanja online, dapat barang-barang yang dia inginkan sejumlah 500.000, atau nabung yang uangnya itu nggak bakalan dia pakai dalam jangka waktu lama, atau berinvestasi yang uangnya itu mungkin dipakainya 25 tahun lagi. Lebih enak mana tuh? Belanja 500.000 dapat barang-barang gitu ya, atau nabung atau investasi tapi uangnya nggak dipakai-pakai sampai 25 tahun lagi. Menurut Mas Akbar lebih enak yang mana? Aku pilih yang kedua, biar aman. Betul. Ya, harusnya seperti itu ya. Dan itu harus dilaksanakan secara konsisten gitu. Kalau waktunya 25 tahun berarti Anda rela tuh tidak belanja sebesar 500.000 selama 25 tahun. Nah, mengorbankan kenikmatan saat ini untuk kebaikan yang lebih baik, yang lebih besar lagi di masa depan, itu tidak semua orang memiliki disiplinnya. Makanya ketika kita punya rencana keuangan ya, jangan lakukan rencana atau aksinya itu membeli setiap kali secara berulang, jadi harus diotomasi. Ya. Kemudian juga usahakan agar kita seperti punya support system gitu, moral support, entah itu misalnya pasangan kita, atau kalau kita belum menikah orang tua kita, ya, atau calonnya kita, ya, sehingga kalau kita mulai tidak disiplin, kita sama-sama bisa saling mengingatkan, begitu Mas Akbar. Baik, tadi Ibu menyinggung terkait bagaimana stepnya akhirnya seseorang bisa dapat melakukan investasi begitu ya. Kalau dalam perencanaan keuangan di kondisi seperti apa sih Bu Mika kita sudah bisa dan pantas untuk melakukan step investasi? Idealnya memang seseorang ketika memiliki penghasilan sendiri, maka dia perlu mengalokasikan 10% sampai 30% dari penghasilannya dia. Penghasilannya ini bisa berupa gaji, bisa berupa dia dibayar komisi ya, karena dia mungkin seorang sales agent atau dia seorang freelancer dibayar upahnya ya. Tiap kali dia mendapatkan pendapatan dari sumber manapun, maka sejumlah 10 sampai 30% secara otomatis ya harus dipotong atau dialokasikan ya. Dialokasikan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang membutuhkan sejumlah dana itu tadi ya. Jadi begitu seseorang memiliki penghasilan sendiri. Namun pada dasarnya
menabung, berinvestasi, kebiasaan tersebut itu bisa ditanamkan sejak seseorang itu dari masa kanak-kanak, maksud saya begitu ya. Anak-anak pun sudah bisa diajarkan bagaimana menabung, mengapa perlu menabung, caranya menabung seperti apa, sehingga dia dapat memiliki sense itu ya sense lah ya, dapat memiliki merasakan gitu bahwa kehidupan itu bukan hanya hari ini, tapi ada masa depan yang perlu dipersiapkan. Nah, karena itu dia juga kalau kita terbiasa menabung, berinvestasi, kita kenalkan dari kecil, maka itu juga akan membentuk disiplin dirinya dia. Oh, berarti juga ada peran pola asuh nih terkait kebiasaan kita untuk mempersiapkan perencanaan keuangan begitu Bu ya? Betul. Kita punya kebiasaan keuangan, kecenderungan kita dalam mengambil keputusan itu sebenarnya kan kita mencontoh lingkungan kita. Kalau pada saat kita masih kecil, kita mencontoh orang tua. Jadi orang tua, papa, mama, ayah, dan ibu, kalau mau mengajarkan keuangan yang baik kepada anak-anak Anda, yang nomor satu yang harus Anda lakukan adalah menjadi contoh yang baik terlebih dahulu. Kalau Anda ingin anak Anda rajin menabung dan tidak boros, kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri ya, apakah saya boros, apakah saya sudah rajin menabung? Benar sekali. Ibu, terakhir himbauan, bagaimana untuk teman-teman yang baru ingin memulai melakukan perencanaan keuangan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi fokus utama? Nah, bagi teman-teman yang baru mau melakukan perencanaan keuangan, ya, fokus utama adalah kita harus punya prioritas, ya. Jadi alokasikan uang kita kepada prioritas-prioritas keuangan dalam hidup kita. Nah, prioritas keuangan seseorang itu berbeda-beda ya tiap orang. Seseorang yang masih lajang, prioritas keuangannya berbeda dengan seseorang yang sudah menikah dan punya anak. Seseorang yang menikah dan sudah punya anak, prioritas keuangannya nanti akan berbeda cara pengelolaannya dengan seseorang yang sudah pensiun. Nah, intinya dimanapun tahapan usia Anda, masih lajang, masih muda, yang mapan, di usia pertengahan, ya, maupun yang sudah pensiun, semuanya sepanjang hidup perlu pengelolaan keuangan. Semuanya di akhir tahun diusahakan harus punya resolusi keuangan. Jadi apa yang ingin lebih baik Anda capai secara keuangan di masa depan, ya. Nah, pertama langkah yang harus dilakukan, kita kembali lagi ke awal, evaluasi terlebih dahulu, ya, target-target keuangan Anda tahun lalu itu sudah tercapai atau belum. Dan kemudian jika terjadi kesalahan, kita identifikasi kesalahan tersebut dan kita temukan solusinya agar kita tidak ulangi lagi di tahun 2024. Nah, kemudian kita tetapkan di tahun 2024, target kita yang baru ini apa? Kalau kita ingin lebih baik, berarti kalau secara keuangan itu kan saldo tabungannya bertambah, saldo investasinya bertambah, hutang-hutangnya berkurang. Nah, kurang lebih begitu, Mas Akbar. Baik, evaluasi analisis kesalahan membuat target lalu melaksanakan dan konsisten begitu. Semoga perbincangan kita bisa dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat terkait perencanaan keuangan sehingga masyarakat bisa bersiap-siap nih. Tahun ini mau buat apa nih ke depannya, 1 tahun ke depan begitu Bu Mika ya. Terima kasih Bu Mika telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Mas Akbar dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat beraktivitas. Pemirsa, kasus COVID meningkat. Pemerintah imbau masyarakat liburan di dalam negeri. Informasinya usai jeda pemirsa, tetap di Halo Indonesia.